Kembali lagi yang bentengin diri gue sendiri adalah selama nyokap gue nggak marah, gue aman. Nyokap slow? Nyokap aman Santai. banget. Aman banget? Awalnya pasti dalam hati dia kayak, anakku kok kayak tai ya gitu. Anakku Welcome to Talkpot bareng Surya Insomnia, Echa, Indra Abbas, dan Demon and Friends. Apa sih Gen, lo tiba-tiba main basket di tengah mall tuh apa sih? Jagel Abbas. tiba-tiba dapat invite gitu, Pak. Ah. Ayo jadi celebrity match. Celebrity match! Anjay! Kalian tahu nggak cara dribble yang FYP aku ajarin ya? Gimana? Bukan gini. Wih, ajar emang ini bocah ini. Gak ada pikiran. Dribble FYP. Tapi abang menang loh. Menang, lawan Menang. Lawan L kemarin. Oh, lawannya L. Lawan L. Dia- L tim cowok cool. Iya, Oh, sama lo? Jeremy. Aku cowok humoris. Oh, lo sama Marcel. Sama Marcel. Lawannya El Rumi. Lawan El Rumi. Ngobrol kemarin. Ngobrol sama El. Nyambung? Nyambung banget. Sama Jeremy-nya nggak? Apa? Ngobrol sama Jeremy. Sama El ngobrol banyak banget kita. Ngomongin apa? Kayak misalnya kayak kemarin kan apa namanya masih suka nonton konser nggak El? Gue bilang gitu. Oh, gitu. Nonton bang, terakhir nonton Dewa. Gitu. nonton Dewa. Oh, iya. Nah, ngomongin soal konser, tamu kita kali ini tuh sosok musisi. Keren. Bagus bridging apa? Patahnya nggak terlalu berasa ya. ini idola anak muda sekarang Pak. Goi. Ini adalah skena mentok lah dia. Mantap. Abang-abangan skena. Yoi, setiap muncul warna rambut beda. Ya. Dia kalau manggung bajunya kadang-kadang pakai baju cewek. Ya. Lah, aku nggak tahu nih tipe fashionnya apa namanya. Nah, kita tanyain aja langsung. Ini dia bintang tamu kita, Oslo Ibrahim. Ya. Kuning, hari ini rambutnya kuning guys. Nice shoes bro, keren banget. Waduh, terima kasih. Gila, emang orangnya slow parah. Namanya aja Oslo. Oslo. Oslo, bro. Karena penyanyi, kalau bohlam Osra. Dia juga ngeluarin lagu itu kan reggae. Apa tuh? Wahyu Oslo. Oslo dong. Harus Oslo. Udah kuning hari ini kuning. Bener. Setiap, Kuning. gantinya berapa minggu sekali? 2 bulan sekali sih. 2 bulan sekali. Kalau Ini- udah pudar baru ganti. Ini maaf Oh, ya, gitu. maaf ya. Ini tapi kalau ini Mami Prakoso Jaksel ini. Betul. Tapi lu punya referensi kan? Slo? Maksud Punya, lu punya. punya referensi kan? Sebenarnya Siapa ini yang lo lihat? Kalau yang sekarang sebenarnya ada kayak musuh Boruto namanya Kawaki namanya. Cuma setelah gue ngaca kayak emang Mami memang. Tapi jadi referensi lu tuh nggak selalu musisi? Gak selalu musisi. Nggak selalu musisi. Siapa referensi dalam hidup fashion bermusik siapa lu? Kalau fashion sama musik beda aku bang. Oke, kalau fashion siapa nih? Kalau fashion tuh ada Dennis Rodman. Dennis Rodman. Ya pemain basket dulu gitu lah. Habis itu ada Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Lenny Kravitz. Terus satu lagi sih nggak ada sih, yang paling kental tuh yang 2 itu sih. Oh, Lenny Kravitz sama Dennis Rodman. Iya. Kalau aku fashionku masih Ali Umri, Ali, Umri siapa? mantan wali kota Binjai dulu. Cuman kita yang nggak. Mana gua Orang ini nggak tahu. Terlalu binjai Orang ini aja, nggak Bang. Mana gua tahu Wali Umri, wali kota lu doang. Kan gua di Bekasi Barat. Ya kan Ali namanya referensi Pak. Ya. Ini tuh nama stylenya apa sih, Kak? Sebenarnya gue juga nggak tahu sebenarnya. Cuman kalau misalnya gue ngepost di Instagram atau di TikTok pasti ada yang bilang kayak namanya androgyny. Androgyny. Iya. Cuman emang nggak dari awal referensinya emang nggak nyari androgyny, emang suka nyoba semua aja gitu. Nih,
Ini fun fact, Pak. Apa? Oslo Ibrahim itu baru berkarir di Jakarta sebagai musisi, ganti nama, ganti brandingan semuanya. Ya. Dulu tuh dia musisi juga namanya Rio Reski. Ini kita lihat transformasi seorang Oslo Ibrahim. Coba lihat. Kita lihat ya. Oh. Wow, Ini Rio Reski. kayak ini Pamungkas. Beda dong. Bambang Pamungkas emang kayak gini. Bukan. Ben. To the bone. Itu udah bol. Agak mirip Kak Onat ya yang di kanan. Terus tiba-tiba lo melakukan transformasi ini for the sake of mengekspresikan musik lo atau memang yang selama ini kependem terus akhirnya lo rilis untuk bergaya semau lo gitu. Sebelum main musik juga gue udah suka ibaratnya dandan lah ya, suka otak-atik fashion segala macam gitu. Cuman waktu pertama kali gue pindah ke sini, gue kan masuknya jatuh ke major label kan. Ya. Itu yang bajunya diatur-atur semua gitu. Bener. Harus endorsean baju Harus ya. kayak Dieri. Skaters. gimana patung di H&M itulah yang dipakai gitu kan. Iya. Standarisasi orang Indonesia lah, maksudnya gitu kayak. Iya. Dulu juga gue kumisan pun nggak boleh gitu-gitu lah pokoknya. Gak boleh kumisan. Sampai akhirnya udah beranjak ke Oslo, gue lebih dibebasin gitu. Jadi oke, gue jadi Oslo, cuman jangan larang-larang gue lagi. Gitu. Jadi ya udah lanjutin aja. Apa? Gak boleh kumisan tapi boleh kumisyu gak? tapi menjadi memiliki punya passion yang kayak gini di Indonesia tuh kan kayak mungkin tergolong baru banget ya Pak. Maksudnya kayak Masih asing. Masih asing banget gitu loh. Apa yang terjadi gitu sama orang menganggapmu loh. Kadang ada yang ya itu pasti kalau udah pakai baju cewek pasti kayak normal kayak gitu. Iya, Atau misalnya orang tuanya mikir apa ya gitu segala macam. Tapi yang kembali lagi yang bentengin diri gue sendiri adalah selama nyokap gue nggak marah, gue aman. Nyokap slow. Nyokap aman Santai. banget. Aman banget. Awalnya pasti dalam hati dia kayak, anakku kok kayak tai ya gitu. Anakku Kulihat-lihat ada tai-tainya ya kau nak ya. Gue kayak tai, cuman lama-lama udah kayak gitu terus, jadi tai-nya konsisten, jadi akhirnya Ya udahlah, tai sebagian lah ya. udah gitu loh. Santai lah ya. Jadi konsisten emang jadi karakter, terus emang gue suka di situ, jadi sampai akhirnya dari yang awalnya kenapa pakai baju ini, sampai akhirnya nyokap gue ke section baju cewek, kenapa nggak pakai baju ini gitu. Jadi udah sampai akhirnya Sampai yang didukung aja. gitu? akhirnya kau disuruh mamamu lebaran kemarin pakai baju shimmer. Ada. Oslo, sudah aku belikan ya ini celana dalam frozen buatmu ya. Celana dalam frozen. Shimmer. Shimmer. Cuman, tapi sebenarnya nggak asing-asing banget lah sebenarnya. Maksudnya kita dari gue kecil aja, kita sebenarnya udah lihat Aming sebenarnya. Iya, santai Bener kan? aja. Santai aja gitu sebenarnya. Dan dulu kayaknya nggak terlalu dipermasalahkan gitu. Emang for the sake of entertainment Hiburan sebenarnya, aja. ya, sebenarnya. Dan karena sekarang kan banyak orang jauh lebih pintar dari kemampuan dirinya karena sosial media kan. sebenarnya. Iya, Jadi iya, kayak, yang suka lewat ini, kadang-kadang. Jadi ya biarin aja mereka bilang apa-apa, yang penting dari dirinya kuat. Asal itu tadi yang bentengin adalah asal nyokap gue nggak marah, kau nggak boleh marah anjing gitu. Kak, tapi udah banyak gak yang bilang ke kakak kayak, lo jadi kiblat fashion gua nih. Iya. So, Bener banyak nih lo. Anak-anak umur 2 tahun tuh banyak yang kecilan. Masih pakai baju koko melon mereka. Ya ada-ada aja sih yang bilang. Tapi lu punya stylist? Apa lu sendiri semua? Kalau gue manggung ada. Kalau manggung Kalau ada? manggung ada, kalau sendiri ya kalau misalnya mau ke Daily warung gitu. aja nggak usah lah. Maksudnya kayak, cuman emang gue nggak bisa pakai baju biasa. Maksudnya gue tuh nggak suka pakai sendal jepit gitu, nggak suka. Jadi harus pakai sepatu. Habis itu kemana-mana emang harus rapi gitu, yang proper lah gitu. Yang proper, iya, Gue iya. selalu merasa bintang Hollywood aja kayak ada paparazzi, padahal nggak ada gitu. Tapi emang ada beberapa occasion yang kayaknya menurut gue ya, orang naik pesawat pakai sendal tuh kayaknya enggak deh. Betul. Iya. Menurut gue ya, kalau menurut gue naik pesawat pakai sendal tuh enggak aja. Iya, benar. Ke mall pakai sendal tuh kayaknya. Lagian mau naik pesawat pakai sendal tuh dingin guys. Iya, dingin banget ya di pesawat itu. Aku celana pendek aja sekarang udah nggak berani naik pesawat pakai celana pendek. Naik pesawat tuh udah paling bener pakai jogger pants. Iya. Iya sih Benar. benar, udah Udah paling santai santai. gitu. Gak harus pakai ikat pinggang kan, jadi Iya. nggak di mesin Nggak harus X-ray nggak usah. lepas-lepas. Ya, Betul. Nah, dia juga lagi yang aku tahu seorang Oslo Ibrahim lagi apa nih, krisis identity. Maksud? Karena konten dia di TikTok viral terus, Pak. Jadi Oh, ini iya? dia ini antara musisi apa konten kreator. Bahkan banyak orang yang tahu Oslo gara-gara kontennya bukan dari musiknya. Oke. Nah, sekarang
apa yang kau lakukan nih sekarang? Nih kau mau kemana nih arahnya? Karena konten duitnya lebih gede jelas. Ya. Iya dong. Iya. Manggung sama konten, gedean konten dong. Gedean. Ya. Dia di Bisa Pesta lah. Pora 3 hari nggak manggung, Pak. Tapi Konten? kebut. Ngomong lagi. Ya nggak apa-apa. Kebut ini, kebut apa, gitu-gitu dia. Oh, moto mobilnya konten berarti. Nah, Sesibuk moto mobil kalau di pameran mobil ya? betul. Iya. Betul. Gimana sekarang apa sih lo yang mau kau lakukan ini? Jujur sih udah kehilangan akal ya sebenarnya. Karena sebenarnya deep down kan emang musisi sebenarnya. Ke ngerantau pun pengen jadi musisi terus emang konten yang gue bikin yang top 5 itu emang nggak ada mikir bakal gede gitu. Bakal mikirnya ya udah iseng-iseng aja. Itu juga bikinnya waktu itu di backstage mau manggung habis itu kayak bosen bikin ternyata sehari 1 juta gitu. Itu konten top 5 apa? Slow. Itu adalah cara orang ketawa di chat yang gue sebel. Oh. Like? Si gue gak suka. Si. Kalau ini, kalau awok wok wok wok. Kalau yang WK dan turunan ya gue nggak benci karena itu ciri khas Indonesia menurut gue. Yang gue gak suka haha yang cuman 2, haha. Jahat Maksudnya ya, tambahin haha. lagi lah, 1 lagi lah maksudnya Iya. haha kayak iya maksudnya jangan haha doang gitu. Haha kayak main keong ya, kalau haha doang kayak Iya. main keong. Haha gitu doang. Kakak Berarti apa itu ini? bioskop ketawa ya? Kenapa? Si. Bioskop ketawa. Bioskop ketawa. Apalagi ketawa ya? Sisi, WKWK. Awok. Lol juga gue gak suka Lol. tuh lol. Lol kurang sih ya? Kurang. Kurang. Tahu aja harusnya ya. Hihihihi. Itu keturunannya ya, turunannya ya. Turunannya. WK. Ini 5555. Apaan 555? Itu orang ini ya, orang luar ini iya, ya. Thailand Orang apa Thailand ya? ya kalau salah. Ah, 555 Iya tuh? pakai 555 dia ketawa. Ketawanya gitu. Ketawanya pakai 5? Iya. Ketawanya? 5555. Jirayut aja ketawanya biasa aja. Kakak apa top 5 yang paling aneh yang kakak pernah bikin? Top 5 paling aneh apa ya? Yang diminta sama warga-warga TikTok lah. Yang paling aneh sempet waktu itu gue yakin dia bercanda sih. Top 5 agama itu pernah ya. Cuman nggak usah maksudnya kayak Iyalah. nggak usah. Maksudnya nggak usah ngapain. Agama nomor Ngapain. 1 di masing-masing Ya, penganutnya. Iya. Iya. Sama ada top 5 Pancasila itu buat apa? Menurut gue. Ada juga yang Itu udah emang 5. Ada emang udah 5. Ngapain gue rate lagi kalau top 5 Pancasila gitu. Jangan Sila mau 1 udah diatur dari dulunya. Jangan itu Bahaya ya, Slo. Iya. Bahkan katanya Tokpot pernah masuk top 5-nya Oslo. Iya pernah. Apa itu kategorinya apa? 5 talk show yang yang paling suka dia tonton. Top 5. Top 5. Iya. Yoi. Sekarang berarti untuk membuat kau ada di jalur musisi terus ngapain selalu sekarang? Baru ngeluarin single ya? Baru ngeluarin single. Apa jadi judulnya? Another Heartbreak. Another Heartbreak. Ya. Itu kisah nyata nggak? Kisah nyata. Cuman udah kisah nyata berapa tahun yang lalu lah baru keluarin sekarang. Yang itu, sama yang itu. Enggak, ini justru lagi enggak ada sama siapa-siapa, Bang. Enggak yang ini, Heartbreak ini. Yang Ngomongin apa kalian? pacarnya aku tahu, mantannya tahu. Bukan. Oh, abang tahu. Bukan. Jadi kan ini cerita tentang udah takut buat jatuh cinta lagi sebenarnya. Jadi takut untuk mendapatkan another heartbreak. Jadi kayak udah capek patah hati lah gitu. Ntar gue pacaran ntar patah hati lah. Nah, ya gitu lah, intinya gitu. Iya. Berarti kakak harus patah hati biar bisa bikin lagu gitu ya? Nggak mesti. Nggak mesti, cuman akan lebih mudah sih. Karena kalau sadness itu lebih mudah untuk bikin gue nulis. Karena kalau happy itu lebih suka euforianya, jadi senang-senang aja gitu. Bener nggak lebih enak nulis lirik pakai bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia? Nah, iya dia Karena lagunya. banyak pengandaiannya kan kalau Betul, bahasa- lagunya kau cuman 1 yang bahasa Indonesia ya? Iya. Cuman 1. Selebihnya tuh bahasa Thailand semua. Pas kita buka di Google tulisannya goret-goret semua. Maleng kingkong, maleng kingkong. Sebenarnya ada kesulitan masing-masing sih. Ada semuanya. kesulitan masing-masing Kalau juga. bahasa Inggris kan kita kesulitannya adalah sebenarnya kita tahu sebenarnya kosakatanya apa. Tapi apakah kita bakal sound like native apa enggak gitu. Kan kadang bingung. Jadi kayak kalau gue sih gimana caranya supaya orang bule juga bisa menikmati gitu. Kalau asal Inggris saya sebenarnya kan bisa. Kalau- Baku-baku aja Baku-baku aja gitu. Kalau bahasa Indonesia kesulitannya adalah menurut gue banyak kosakata pilihannya gitu. Maksudnya kayak di Inggris mungkin I love you, mungkin kalau di Indonesia bisa aku suka kamu bikin aku nyaman segala macam kan banyak gitu. Jadi kayak pengandaiannya banyak. Atau mungkin Inggris juga banyak pengandaian, cuman emang gue aja belum nyampe tapi. Ih, segmented banget berarti cuma buat bule. Pak Le-nya nggak?
Nah gitu. Karena Aduh, pinggang gua ditonjok. Gua baru kali ini pinggang ditonjok. Orang biasanya pipi pinggang. Aneh banget sih lo untuk memilih spot menonjok. pinggang gitu. Tapi berarti memang susah sih kalau misalnya lagu-lagu Indonesia apalagi yang folk gitu-gitu kayak 420 mau di Inggrisin gimana coba kayak Ya. Sembilu, yang dulu. Sembilu apa bahasa Inggrisnya? Sembilu. Sembilu tuh kesedihan bukan? Sembilu juga nggak tahu tuh. Sembilu Sembilu tuh tuh artinya apa? Sembelu. Lepas. Apa kita tanya Bang Ari dulu? Iya, boleh. Wah, ini artinya apa nih, Wak? Iya, gitu. Coba ya, Sembilu ya. Iya, tapi konten musik, lo mau bikin konten musik top 5? Ada gue selipin kadang-kadang top 5 kayak, tapi gue tetap yang keresahan aja misalnya top 5 musisi yang overrated gue bilang. Atau kadang-kadang sekarang udah mulai gue selipin jadi kayak tiap gue bikin sebelum set pertama jangan lupa dengerin lagu gue gitu segala macam. Ada gue selipin lah. Oh ya jangan lupa karena aku nih musisi loh. Nah, iya, kadang ada Makers, gitu-gitunya, iya. Guys. Yoi, Takutnya yoi. terlena gitu loh. Apalagi Iya. kan sekarang lo kebanyakan konten yang berat gitu. Dan lo berharapnya itu bisa seiring berjalan dengan musisi Iya, lo. gitu. seiring. Jadi itu PR di gue dan tim gue juga. Jadi kayak gimana supaya ketransfer gitu apa yang gue dapetin gede di TikTok dari semua followers dan segala macam itu pindah ke musik semua gitu. Itu jadi tantangan gue juga sih gitu. Kak, tapi bentar. Dibalikin gantian. Gantian. Udah belum? Balikin lagi dong. Udah. Tapi jujur ya, Sket, di musik sendiri kadang-kadang ya, maksudnya kita mendengar kayak orang yang dengerin Oslo, indie banget nih, wah ini keren banget nih gitu. Sampai-sampai akhirnya kayak kalau kaunya jadi terlalu rame, orang-orang jadi kayak ya udah terlalu masif lagi nih, ini udah Iya. terlalu umum ini gitu. Jadinya overrated lagi Alfred, takut. iya, pandangan mau apa sih lu sama hal-hal kayak gitu tuh, pendengar-pendengaran kayak gitu deh. Babi. Sepiring pork. Karena nggak ada musisi yang karyanya nggak mau didengar gitu. Pasti Gue pasti. Iya. Paling kalau ada yang bilang gue nggak pengen karya gue terkenal, itu pasti hanya image semata menurut gue. Pasti mereka mau bikin karya capek-capek, rekaman, recording segala macam pasti pengen didengar menurut gue. Walaupun mungkin ada preference yang mereka yang pengen dengerinnya siapa gitu. Pasti tapi mereka ingin banyak didengar menurut gue. Kalau kau musik, sekarang lagi dengerin siapa sih lo? Kan kita anaknya musik banget nih. Hah? Oke. Aku kan ngerti banget. Kalau- Parah. Nice. Aku sudah dengerin kayak... Siapa abang dulu lah. Sekarang tuh aku lagi dengerin ini banget sih, Bruno Mars banget. That's what I like. Machine Gun Kelly. Keren. Musisi yang di baju Eca tau nggak? Tahu? Siapa bang? Nih tanya sama yang pakai baju deh. Ah, Tupac Shakur tahu nggak? tahu lah rapper. Ya. Betul. Berapa orang dia? 2. Benar, Tupac. Iya. Ada dua Tupak berarti kalau sebungkus isi 16. Dua pak. Tapi itu masih ada jadi perdebatan nggak sih orang pakai baju band harus tahu musiknya menurut Ya. lo? Menurut lo? Gimana? Menurut gue nggak masalah. Nggak masalah. Karena kadang kalau kita tertarik sama grafisnya mungkin di bajunya ya, itu kan kita juga mengapresiasi desainernya juga. Karena gue sendiri mengalami waktu kecil dulu, gue beli baju bandnya dulu baru gue dengerin musiknya. Oh gitu. Iya, justru sebenarnya banyak aturan-aturan yang nggak penting sekarang sebenarnya Iya. menurut gue kayak lo harus tahu lagunya. Gue pernah Segala macam. pakai baju band gitu sampai insecure ketemu temen gue gitu. Lu tahu nggak band itu? Ih, nggak mesti tahu anjir. Iya, dan biasanya yang protes itu, lo tahu lagunya nggak? Baju bandnya palsu biasanya. Oh, baju Justru bandnya dia palsu. Baju band dia palsu, pasti kayak ya mending pakai yang original. Dia nggak tahu lagunya tapi pakai yang original tuh lebih mending daripada dia yang tahu banget seluk-beluk kehidupan masa lalu musisinya, cuman bajunya KW tetap aja dia nggak akan bisa nge-support musisinya menurut Iya gue. benar. Harus Makanya support. aku lo pakai baju band santai-santai. Kalau ditanya, tahu nggak lagu yang baju kau pakai? Tahu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Anakku yang aku yang bernama Baju wali. Baju wali. Baju Gua Ali. pernah punya baju Republik. Republik. Belakangnya rakyat Cina. RRC itu. Itu RRC. Ente juga punya dia asbak, belakangnya bir bintang, asbak bir bintang.
Aduh, lucu sekali. Humor-humor saja. Mau sampai kapan lu gini-gini? Bikin musik. Lu ada planning gak sih ke Ya depan? ada goals. Projection. Lu sama tim lu pasti ada projection yang ke depan mau ngapain kan? Pengennya sih main musik terus ya. Main musik terus? Main musik terus sampai nggak bisa main musik lagi gitu. Hmm. Mau didengar atau nggak didengar, cuman ya main musik emang itu yang gue pilih kan hidupnya gitu. Dan emang suka gitu. Nggak ada beban kadang. Bisa berubah nggak? Orang waves musiknya tuh bisa berubah nggak? Iya, misalnya ini Cara bermusiknya, karakternya, genrenya. bener. Bisa banget. Bisa? Karena apalagi kalau gue kan emang dengerin semua gitu. Ah. Jadi pengen gitu somehow kayak gue pengen bikin lagu dangdut gue pengen, bikin lagu blues pengen, bikin lagu rap juga pengen gitu. Jadi seiring berjalannya waktu aja itu dan kalau ditanya plannya apa ya main musik terus gitu. Dan kalau rezekinya di konten-konten terus ya udah terserah gitu. Bonus aja itu mah ya? Iya gue sih lebih udahlah proses aja udah gitu. Proses aja. Karena berangkatnya dari Medan ke sini juga musik ya. Musik bener. Musik bener. benar. Oh, dari Medan ya lu ya? Dari Medan Dari dia. Medan. Oh, Medan. Dia ini Berapa? juniornya Mora. Hah? Bang dia Bapak nggak tahu Mora? Nggak tahu Mora. Ada kawanku Mora. Dari mana? Siapa? Anak usu Mora. Siapa kamu? Gua tahu deh Mora. Satu-satunya anak usia yang gua tahu kita Bebita. Gak ada lagi. Binjai itu di Medan bukan bang? Apa? Binjai. Geser lagi. Iya geser dikit. Geser dikit lah. Binjai itu Naik di motor Medan. tuh 14 jam lah dari Medan. Bukan itu yang geser dikit malah dia. Becanya ya, Jut. Lo yang geser dikit. Tuh susah ini ya. Makasih kak. Iya, oke. Titisan Mami Nunung. Ya kita doain mudah-mudahan terus bisa main musik sampai kapan Iya. ya. Iya. Makin banyak yang dengerin musik-musiknya. Tapi mirip Satria Mahathir. Jauh gimana? Lebih ganteng tapi. Mata lu kecil sih. Sekarang kita lagi di Top Bos Live.